Shalom adik-adik. Apa kabarnya adik-adik kakak semuanya yang ganteng, yang cantik? Wah, hari ini kita bertemu kembali ya pada pagi hari ini untuk melaksanakan ibadah sekolah hari Minggu online. Nah, walaupun kita masih beribadah sekolah Minggu dari rumah masing-masing, karena kita masih dilanda oleh virus pandemi COVID-19 ya adik-adik. Namun itu semua tidak mengurangi semangat kita ya adik-adik untuk terus bersukacita memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sekarang kita mau memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Ayo mari kita berdoa memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan kasih-Mu pada pagi hari ini. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami boleh mengikuti ibadah sekolah hari Minggu secara streaming online. Walaupun kami sekarang ini Tuhan Yesus tidak bisa mengikuti ibadah sekolah Minggu secara langsung, kami tidak bisa bertemu secara langsung dengan teman-teman kami semua Tuhan Yesus, tapi itu semua Tuhan tidak mengurangi semangat kami Tuhan untuk terus bersukacita memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami mau menyenangkan hati Tuhan Yesus dengan mengikuti nyanyian dan mendengarkan firman Tuhan, cerita firman Tuhan yang akan diceritakan oleh kakak sekolah hari Minggu nanti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sertailah ibadah kami pada pagi hari ini dari awal, pertengahannya sampai berakhirnya nanti. Kami serahkan doa ini Tuhan Yesus hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul untuk memuji serta memuliakan nama-Mu. Dan sekarang saatnya kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, mendengar cerita firman-Mu. Berkati setiap kami, supaya kami boleh memahami setiap detail dari kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu itu bertumbuh dalam kehidupan kami, dan menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan kami. Bahkan materaikanlah firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga mampu menuntun kami dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Nah, sekarang saatnya pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab kita hari ini terdapat di dalam Kolose, Keluaran, dan Ulangan. Adik-adik yang sudah bisa baca, silakan buka Alkitabnya. Adik-adik yang belum bisa baca, silakan mendengarkan kakak atau minta orang tua membantu untuk membacakannya. Yang pertama terdapat di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-20, bunyinya, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan." Yang kedua, Keluaran pasal yang ke-20 ayat 12. Keluaran pasal 20 ayat 12. Bunyinya, "Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu." Yang ketiga, Ulangan pasal yang kelima ayat 16. Ulangan pasal yang kelima ayat 16. "Hormatilah ayahmu dan ibumu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu." Demikianlah pembacaan kitab kita pada hari ini. Komik Alkitab Anak. Tuhan Yesus mentaati orang tuanya. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Lukas pasal 2 ayat 40-52. Yesus adalah Tuhan dan juga manusia. Ayahnya bernama Yusuf dan ibunya bernama Maria. Tuhan Yesus telah berumur 12 tahun, dia juga membantu ayahnya bekerja. Setiap tahun, orang tua Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Lalu mereka memberikan persembahan domba di Bait Allah. Di Bait Allah ada banyak orang. Setelah selesai mereka keluar untuk pulang. Ketika perjalanan pulang bersama rombongan lain, mereka tidak melihat Tuhan Yesus. Ayah dan ibunya kembali ke Yerusalem untuk mencari Tuhan Yesus. Setelah 3 hari, ayah dan ibunya menemukan Tuhan Yesus di dalam Bait Allah. Ternyata Tuhan Yesus sedang berbicara dengan para imam. Tuhan Yesus berkata bahwa dia harus berada di Bait Allah, yaitu rumah Allah Bapanya. Tetapi ayahnya tetap menyuruh agar Yesus segera pulang ke rumah bersamanya. Dan Tuhan Yesus mentaati perintah ayah dan ibunya untuk pulang. Lalu Tuhan Yesus kembali pulang bersama ayah dan ibunya ke kota Nazaret. Tuhan Yesus bertambah besar dan hikmatnya. Allah dan manusia mengasihi Tuhan Yesus. Ayat hafalan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Kitab Efesus pasal 6 ayat 1.
Adik-adik, tadi kita sudah melihat bagaimana cerita firman Tuhan ya, di mana Tuhan Yesus mentaati orang tuanya. Adik-adik, Yesus saja menghormati kedua orang tuanya loh. Di mana Yesus sudah mengajarkan kita dan memberi contoh kita yang nyata di dalam cerita tadi, bahkan di Alkitab pun bagaimana Yesus menghormati kedua orang tuanya. Adik-adik, menghormati orang tua itu adalah suatu keharusan bagi kita anak-anak untuk menghormati kedua orang tua kita. Karena apa? Karena orang tua bertindak sebagai wakil Tuhan untuk anak-anaknya di dalam hal mengasihi, menyayangi, mengasuh kita, dan juga memperhatikan kita. Itulah sebabnya firman Tuhan memerintahkan agar anak-anak memiliki rasa hormat dan takut kepada orang tua, sama seperti kita takut kepada Tuhan. Takut akan Tuhan mempunyai arti segan. Kita harus hormat, sama seperti kita menghormati Tuhan, begitu juga kita harus menghormati kedua orang tua kita. Tetapi sebagai anak, kita harus bersikap baik kepada orang tua kita. Jangan sampai membuat mereka sakit hati, mereka sedih, ya adik-adik ya. Karena apa? Tidak sepantasnya kita sebagai anak melukai perasaan orang tua kita. Nanti mereka sedih adik-adik. Nah, sekarang gimana sih caranya kita sebagai anak supaya kita bisa menghormati orang tua? Yang pertama, adik-adik boleh catat deh, tidak menyakiti hati orang tua. Gimana sih Kak supaya nggak nyakitin hati orang tua? Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak melakukan hal-hal yang dapat menyakiti hati orang tua kita. Contohnya, kita membangkang, minta disuruh, orang tua suruh apa, nggak mau ama. Nah, adik-adik, orang tua minta tolong, kita harus bantu. Orang lain minta tolong, bahkan teman aja kita bantu. Apalagi orang tua kita ya. Makanya, jangan menyakiti hati orang tua kita. Yang kedua, tidak mempermalukan orang tua. Maksudnya apa nih? Nah, sebagai anak sebaiknya tidak membuat orang tua kita malu. Ya, jangan buat mereka malu, sedih. Nah, tapi buatlah mereka bangga. Dengan apa? Dengan kita rajin belajar, dengan kita rajin beribadah, itu membuat mereka bangga. Ya. Yang ketiga, kita harus tunjukkan bahwa kita sayang sama orang tua. Sebagai anak, kita harus sayang sama mama sama papa. Kita menghormati mereka, kita sayang sama mereka. Ya, yang keempat, dengan pemberian kita. Maksudnya apa Kak? Kita memberi kepada seseorang tanpa rasa yang tidak mengasihi. Kita harus mengasihi, kita harus memberi yang terbaik yang bisa kita berikan buat orang tua kita. Contohnya, kita harus bangun pagi-pagi, kita berdoa, terus kita disuruh atau diminta tolong, kita bilang, oke ma, papa, aku siap, aku bisa bantu apa. Nah, itu adalah contoh anak-anak supaya kita bisa memberi yang kita miliki. Terus yang kelima, dengarkan apa yang diperintahkan orang tua. Kalau orang tua itu menyuruh kita melakukan sesuatu, jangan katakan tidak, tetapi katakan ya ma, iya pa. Nah, karena apa? Ketika kita menghormati orang tua, maka kita juga sama dengan menghormati Tuhan. Adik-adik, seperti contohnya apa? Yesus tadi. Yesus adalah anak Allah, tetapi apa?
tetapi ia mau menempatkan diri sebagai seorang anak yang butuh bimbingan dan asuhan dari orang tuanya. Siapa orang tuanya? Yesus, Yusuf dan Maria. Sekalipun dia sebagai anak Allah, tetapi ia masih mau diasuh, masih mau diajar, masih mau menurut apa kata orang tuanya. Adik-adik juga sama. Kita harus menjadi contoh seperti Tuhan Yesus ya. Adik-adik, kesimpulannya, kita sebagai anak harus menghormati orang tua. Karena apa? Karena mereka adalah orang tua atau mereka adalah wakilnya Tuhan di bumi. Maka kita harus menghormati mereka. Karena apa? Karena apabila kita tidak menghormati mereka, sama saja kita tidak menghormati Tuhan. Karena mereka adalah wakilnya Tuhan yang ada di bumi. Bukan berarti kita lalu seenaknya ya. Nah, karena apa? Ketika kita menghormati orang tua, kita juga menghormati Tuhan. Hormatilah orang tua kita dengan rasa sayang, dengan perbuatan kita, dengan sikap kita. Kita menghormati orang tua kita. Adik-adik, demikianlah cerita kita pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus pasti memberkati. Supaya lanjut usiamu di tanah yang ku berikan padamu. Itulah perintah Allah kelima. Ku kan patuh mama, ku kan patuh papa, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik.
Baiklah adik-adik, karena tadi kita telah mendengarkan cerita Alkitab dan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh kakak sekolah minggu. Mari kita bersama-sama berdoa untuk doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan dan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai pada saat ini bukan karena kekuatan dan kehebatan kami. Terima kasih juga Tuhan untuk kesehatan, kekuatan, serta nafas kehidupan yang boleh senantiasa Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena tadi kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu, cerita Alkitab yang telah disampaikan kakak guru sekolah minggu. Tuhan, biarlah apa yang telah kami dengar bersama tadi boleh bertumbuh dan berkembang serta berakar kuat di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa pada saat ini buat teman-teman kami yang belum sempat hadir dan ikut serta dalam peribadahan kami pada saat ini. Tuhan, dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan berkati mereka, ketuk pintu hati mereka, biarlah mereka pada minggu yang akan mendatang boleh ikut kembali bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi orang tua kami. Berkati mereka Tuhan, panjangkanlah umur mereka, kuatkanlah, sehatkanlah badan mereka Tuhan. Biarlah mereka boleh selalu menjadi panutan di dalam kehidupan kami, sehingga mereka selalu boleh menjaga kami baik secara jasmani dan rohani dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi kakak-kakak guru sekolah minggu kami. Berkati pula mereka Tuhan, biarlah mereka boleh selalu menjadi berkat dan penyalur-penyalur bagi firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu pula kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan memberkati bangsa dan negara kami ini dari tingkat kota sampai ke desa Tuhan, baik pemimpinnya dari yang tingkat kota sampai yang desa Tuhan, sampai yang terkecil RT RW. Kiranya Tuhan memberkati mereka, jadikanlah mereka pemimpin yang adil dan bijaksana, sehingga mereka boleh menjadikan rakyat mereka, orang-orang yang ada di tengah-tengah mereka boleh merasa dilindungi dan boleh merasa diberikan kasih daripada pemimpin mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Begitu juga pada saat ini COVID-19 yang masih ada di kota Palangkaraya khususnya Tuhan, kami anak-anak Tuhan bersama-sama berdoa semoga COVID-19 ini lekas pulih seperti biasanya Tuhan, sehingga kami boleh kembali melakukan aktivitas kami lagi tanpa merasa takut dan khawatir. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami anak-anak-Mu, banyak yang kami minta Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan boleh mengetahui apa yang kami butuhkan dan kami perlukan. Banyak yang kami minta, tapi kami yakin dan percaya mulut dan lidah kami Tuhan tidak dapat mengatakannya satu demi satu, namun Tuhanlah yang boleh senantiasa menyertai dan mengetahui apa yang kami butuhkan. Di dalam dan oleh nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau sempurnakan doa kami ini dengan doa yang diajarkan Tuhan sejak dulu kala, yaitu doa Bapa kami. Mari kita sama-sama menyebutkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anak Tuhan katakan amin. Mari adik-adik semua yang ada di rumah, kita semua mau bangkit berdiri dan kita pakai gerakan tangannya.
taat, taat. Saya mau seperti Yesus, taat, taat, taat. Saya mau seperti Yesus, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama papa, turuti nasihat mereka selalu, taat. Mari semuanya memuji nama Tuhan. Taat, taat. Saya mau seperti Yesus, taat. Saya mau seperti Yesus, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama papa, turuti nasihat mereka selalu, taat. Mari kita belajar taat. Ayo semuanya. Taat, taat. Saya mau seperti Yesus, taat. Saya mau seperti Yesus, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. dengar-dengaran kepada mama papa, turuti nasihat mereka selalu, taat. Mari sama-sama Semua bilang taat. Nah, adik-adik, kita tiba di penghujung ibadah. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu kami dari awal hingga berakhirnya ibadah sekolah minggu dengan baik, dan sehingga apa yang kami dapatkan dari ibadah sekolah minggu kami tadi menjadi berkat bagi kami, sehingga kami menjadi anak-anak yang baik dan menjadi berkat bagi sesama kami. Ya Tuhan, kami ingin mengakhiri ibadah sekolah seminggu kami pada pagi hari ini. Kiranya minggu depan kami dapat hadir lagi, berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya adik-adik, telah selesailah ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Dan jangan lupa ya, untuk minggu depan hadir kembali di ibadah sekolah minggu pagi GKI Nazaret. Dan adik-adik juga jangan lupa ya untuk mengirimkan foto atau video kalian saat mengikuti ibadah online sekolah minggu GKI Nazaret. Dan juga jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya lalu dikirimkan ke grup WA parenting, atau bisa juga dikirimkan langsung ke nomor-nomor kakak sekolah minggunya langsung. Dan juga yang terakhir dan yang paling utama adalah tetap patuhi protokol kesehatan selama pandemik, karena kita masih di keadaan pandemik ya adik-adik. Jadi harus tetap jaga kesehatan kalian dan patuhi protokol kesehatan seperti mengenakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangannya dimanapun kalian berada ya adik-adik. Oke, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kalian semua ya. Oke, see you, shalom.